Minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama Kak Bias di mata kuliah Sosiologi Komunikasi minggu ketiga video kedua. Kita akan masih lanjut membahas materi minggu ini, tapi sebelumnya saya akan share screen lagi ya. Oke, kita sudah membahas di video sebelumnya terkait terkait proses dan interaksi sosial yang dilakukan dengan kontak sosial dan komunikasi, dan kita akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu proses-proses interaksi sosial. Jadi, pada saat kita melakukan interaksi sosial, itu ada dua macam proses. Yang pertama ada proses asosiatif, dan yang kedua ada proses disasosiatif. Nah, proses asosiatif ini adalah proses-proses yang kita lakukan. Maaf, tiba-tiba mau betah. Alhamdulillah. Oke, maaf, lanjut. Proses asosiatif. Proses asosiatif ini adalah proses yang kita lakukan untuk menjalin hubungan yang baik atau untuk mendekatkan, menyatukan hubungan di antara masyarakat. Dan caranya itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kerjasama atau cooperation. Yang kedua adalah akomodasi atau accommodation. Dan yang ketiga adalah asimilasi. Oke. Kalau kerjasama, saya yakin teman-teman udah paham lah ya apa itu kerjasama, di mana kita mencoba untuk melakukan sesuatu bersama-sama demi mencapai tujuan yang sama. Contohnya, kalau yang gampang adalah gotong royong dan kerja bakti. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan satu di masyarakat kita, misalnya di RT RW setempat gitu, yuk kita lakukan sama-sama supaya lingkungan kita bersih misalnya, atau supaya kita tidak punya masalah lagi dengan sampah dan lain sebagainya. Maka yuk kita gotong royong dan kerja bakti. Kemudian ada yang namanya bargaining atau saling apa sih namanya kalau bargaining, bahasa Indonesianya tiba-tiba saya lupa. Ini tawar-menawar satu sama lain supaya keduanya memiliki keuntungan yang sama. Oke, kenapa lama banget ya kata itu keluar dari otak saya. Jadi sama-sama untung nih. Misalnya kalau di pasar juga kan kalian sering melihat misalnya mama kalian yang melakukan bargaining satu sama lain, atau misalnya proses asosiatif antara kalian dengan pacar kalian, itu kalian bisa melakukan bargaining satu sama lain. Okay. Nah, yang ketiga adalah cooptation. Cooptation ini dilakukan ketika ada sebuah perusahaan gitu ya menerima sebuah nilai-nilai baru, norma-norma baru yang muncul di masyarakat supaya untuk menghindari terjadinya konflik. Yang keempat tadi namanya coalition atau koalisi. Nah, koalisi ini terjadi ketika ada dua organisasi itu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi yang tadinya misalnya nih mereka terpisah-pisah, kemudian akhirnya mereka bekerja sama jadi satu untuk menjalankan sebuah organisasi yang baru atau untuk menjalankan sebuah tujuan yang sama. Dan yang berikutnya ada yang namanya joint venture. Kalau joint venture itu hampir sama kayak koalisi, tapi biasanya hanya untuk dalam satu proyek tertentu aja gitu. Jadi kalau koalisi itu misalnya ada dua bank, tadinya misalnya bank A dan B, mereka karena saling membutuhkan akhirnya mereka bekerja sama, namanya digabung gitu jadi bank A dan bank B gitu. Mereka menjalankan kegiatan bersama-sama. Nah, kemudian kalau joint venture misalnya, kan ada proyek A nih, misalnya ada proyek kereta cepat, maka kita kerjasama nih antara Indonesia sama Jepang, tapi ya untuk proyek kereta cepat doang gitu ya. Udah, ini yang namanya joint venture. Nah, kemudian yang berikutnya proses asosiatif atau proses untuk menyatukan masyarakat, itu adalah akomodasi. Akomodasi ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada dari coercion, jadi misalnya ada dilakukan pemaksaan, bisa jadi kadang-kadang ada masyarakat yang memang harus dipaksa dulu supaya mereka mau bekerja sama. Compromise atau saling berkompromi, saling berbicara satu sama lain gitu ya.
membicarakan mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak, mana yang perlu dikerjasamakan, mana yang tidak. Mediasi misalnya kalau sudah terjadi konflik, maka dilakukan mediasi, jadi ada penengah antara kelompok A dan kelompok B. Terus ada konsiliasi, misalnya ini adalah proses perdamaian gitu ya, orang yang tadinya berantem terus coba dikonsiliasi. Toleration atau toleransi, jadi kita mencoba mentolerir hal-hal yang mungkin berbeda dengan kita yang terjadi di masyarakat, yang selama tidak mengganggu, selama tidak merugikan, kenapa kita tidak membiarkan orang lain atau misalnya masyarakat lain melakukan apa yang mereka anggap penting. Terus stalemate ini dibiarkan dulu, kalau ada konflik dibiarin konfliknya tenang dulu, reda dulu gitu ya. Jadi jangan langsung kita memberikan reaksi. Jadi biarin aja dulu, reda dulu. Terus yang terakhir ada adjudication. Ini kalau misalnya kita perlu melakukannya dalam ranah hukum. Oke. Dan yang terakhir, proses asosiatif yang terakhir adalah asimilasi, yaitu dimana kalau di sini asimilasi itu adalah meleburkan berbagai macam perbedaan sehingga muncullah yang namanya budaya baru. Nah, proses asimilasi ini biasanya panjang banget, nggak bisa sebentar, karena untuk menghasilkan sebuah kebudayaan baru itu butuh orang-orang yang tinggal di dalam satu lingkungan yang sama dalam waktu yang sangat lama, di mana mereka terpapar dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan. Oke. Nah, berikutnya ada yang namanya proses disosiatif, atau ini adalah proses yang cukup berbahaya di masyarakat, di mana hal ini bisa membuat masyarakat itu terpecah satu sama lain. Yang pertama adalah competition. Kompetisi itu bisa baik untuk membangun mengembangkan kekuatan di masyarakat. Tapi kalau misalnya dilakukan dengan tidak sehat, maka kompetisi ini bisa membuat masyarakat saling membenci satu sama lain. Oke. Lalu yang kedua, misalnya ada kontroversi. Kalau misalnya kita bikin permasalahan-permasalahan yang sangat luar biasa gitu ya, ada skandal-skandal tertentu. Nah, ini juga biasanya membuat masyarakat terjadi namanya proses disosiatif. Masyarakat mungkin jadi nggak percaya lagi dengan pemerintah misalnya, atau masyarakat jadi tidak percaya lagi dengan satu tokoh masyarakat. Misalnya ada kontroversi apapun itu, misalnya ada politikus gitu ya melakukan sebuah kesalahan, atau orang-orang di lembaga instansi pemerintah yang harusnya menjadi contoh, kemudian mereka melakukan kesalahan. Nah, ini juga akan menjadi sebuah kontroversi di masyarakat dan bisa jadi akan menimbulkan ketidakpercayaan. Dan yang ketiga adalah konflik. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya, kalau konflik ini pasti akan membawa masalah ataupun perpecahan kalau tidak diselesaikan dengan baik. Jadi butuh banget nih orang-orang yang bisa menangani konflik di masyarakat supaya tidak terjadi perpecahan. Oke, sampai di sini materi kita untuk hari ini. Saya akan stop share. Nah, teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk mengisi forum di minggu ini dengan jawaban atas kuis atau pertanyaan yang saya berikan di video pertama. Nah, semoga 2 video untuk minggu ini bisa memberikan pemahaman yang cukup untuk teman-teman terkait materi minggu ketiga. Kalau misalnya belum paham, silakan tanya kepada dosen pengampu teman-teman masing-masing, atau bisa bertanya juga lewat forum di Kolabor teman-teman masing-masing. Nanti para dosen kalian akan membantu memberikan pemahaman ataupun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, saya jelaskan lewat video-video ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita ketemu di video keempat untuk materi minggu depan. Dadah!